Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hebalik Keken pagi ini, dan hari ini kita akan membahas peran PMI dalam situasi kebencanaan. Nanti kita akan berbincang bersama staf Divisi PB dan SDM PMI Buleleng, Bapak KD Sumardika, dan juga bersama KSR PMI Unit Stikes Buleleng, Komang Angelika Philips. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811 399 9790. Dan acara pagi ini juga Anda bisa simak melalui kanal YouTube kami di RRI Singaraja Official. Bagaimana peran PMI dalam situasi kebencanaan, apalagi beberapa waktu lalu Bali, khususnya Denpasar, Badung, Jembrana sekitarnya itu mengalami bencana banjir, pendengar. Dan bagaimana PMI menyiapkan hal tersebut dan ikut tergabung begitu terlibat dalam situasi kebencanaan. Langsung kami akan ajak Anda mengikuti perbincangan kami bersama staf Divisi PB dan SDM PMI Buleleng yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Kade Sumardika. Selamat pagi. Salam sehat selalu, salam tangguh juga ini Pak, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Hadir pula KSR PMI Unit Stikes Buleleng, Komang Angelika Philips. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh juga ini luar biasa. Tadi sebelum on air kami sempat bercerita pendengar bahwa Komang Angelika ini kemarin juga ikut tergabung begitu dalam relawan yang ke Pasar Badung. Ya. Nah ini gimana, sebelum ke topik kita mungkin cerita itu dulu ya Pak ya, gimana kemarin berarti dari Buleleng juga ikut terlibat ke bencana di Badung atau gimana Pak? Ya, karena kita di Bali khususnya untuk kegiatan di Palang Merah itu kalau memang satu wilayah atau beberapa wilayah yang kena bencana, dampak bencana itu kita memang bersatu dari seluruh Bali itu didatangkan. Nah kebetulan waktu ini kan hanya Buleleng yang tidak terkena dampak. Jadi SDM dari Buleleng itu diminta untuk mendukung kegiatan tanggap darurat bencana. Berarti saat hari itu juga harus siap relawan begitu. Gimana Benar. mempersiapkannya? Yang siap siapa begitu Pak? Atau dipilih acak atau gimana nih Ki? Kalau kita di PMI Bu, di Palang Merah Indonesia ini, kita memang ada punya tim namanya tim Satgana, Satuan Penanggulangan Bencana. Nah itu setiap saat itu kalau memang sudah ada alert dari manapun itu dari PMI Provinsi waktu ini ada alert tanggal 11 itu, nah kita sudah menyiapkan SDM. Kita sudah menyiapkan tim Satgana dan relawan PMI juga. Nah relawan PMI ini pas kita diminta untuk berangkat ya harus berangkat. Berapa orang kemarin Pak? Nah kemarin yang pertama itu ada 5 orang kita berangkatkan dan membantu di Denpasar sekitar dan Badung juga.
untuk 5 orang itu. Nah, mereka tergabung di tim kesehatan, kemudian tim WOS itu Water Sanitation and Health, kemudian ada distribusi logistik, bantuan, dan juga untuk mengemas untuk pergudangan itu, untuk mengemas barang-barang bantuan. Berarti total 5 orang jadinya Pak? Ya, 5 orang. 5 orang dan termasuk total ada 12. Itu kan yang pertama. Kemudian gelombang kedua ada diminta lagi, kita mengirim ada berapa ya? 6 orang ya? 5 orang. 5 orang juga. 5 orang dan relawan kita juga ada standby di sana. 1 orang. Jadi 11 orang lah lengkap. Jadi 2 gelombang kita ngirim. Oke. Ya, awalnya kan diminta untuk 3 hari. Tapi karena situasi di sana memang tanggap daruratnya memang 7 hari, Bapak Gubernur mengeluarkan SK tanggap darurat. Nah, itu selama 7 hari, jadi 3 hari diminta untuk kita membantu di sana, ternyata diperpanjang dan ditambah lagi minta anggota lagi. Nah, kita kirim lagi 5. Jadi totalnya 11 orang. 11 orang, Ya. begitu. Berarti total 7 hari di sana berarti Pak? Ya, total 7 hari di sana. Cewek cowoknya nyampur atau gimana Pak? Maksudnya berapa cewek berapa cowok? Harus siap berarti ini? Iya, harus siap. Kita memang memang di tim kami itu memang diperlukan cewek cowok, terutama cewek ini yang diperlukan karena pada saat tanggap darurat bencana itu kan banyak yang mengungsi. Biasanya itu kalau kita asesmen penilaian awal itu kebutuhan-kebutuhan yang ingin kebutuhan yang ingin diberikan ke korban bencana itu kan, nah kalau cowok semua nanti nanya ke ibu-ibu itu, nah kebutuhan luar saja disampaikan. Tapi kalau sesama perempuan atau cewek, nah nanti semua kebutuhan itu pasti diminta diceritakan apa saja. Nah, kemarin berapa cewek cowoknya Pak? Kalau cewek kita ada 3, tiga perempuan kita ngirim. Ada Philip, kemudian ada Darum, Dayu Rumika sama 1 dokter. Dokter Vera. Nah, itu kebetulan dia memang relawan Buleleng, menjadi tenaga sukarela, tapi domisilinya di Gianyar, kerjanya di Bangli, tapi kan dekat. Nah, jadi bisa untuk dimobilisasi ke sana. Wah, luar biasa. Philip gimana? Bisa cerita tidak? Gimana sih saat itu langsung di dapuk begitu, langsung berangkat sekarang? Ada, ingat saya Pak? Atau memang pasrah saja atau memang keinginan sendiri atau bagaimana nih Ki? Pas itu tiba-tiba ditelepon sama Kak Daud malam-malam, kayak tiba-tiba bisa nggak berangkat besok jam 11 gitu. Kemana Kak gitu? Ke Pasar Badung gitu. Oh iya bisa gitu. Jadinya langsung mengiyakan begitu. Yeah. Gimana pertama melihat di sana, apa yang terbensit dalam benak Philip mungkin melihat situasi di sana? Agak kaget, banyak sampah gitu, bau gitu kan. Kemarin ditugaskan di bidang apa jadinya? Di kesehatan. Di kesehatan. Yeah. Apa yang mungkin menjadi perbantuannya seperti apa mungkin di sana Philip? Cek kesehatan. Waktu saya tuh gelombang 2, jadinya dapat di Pasar Badung itu kebanyakan yang periksa itu petugas. Jadi membantu di sana. Pada kondisinya pada nggak fit gitu, pada kecapean, ada yang pilek, batuk, lemas kayak gitu. Dan ini sudah gelombang kedua, berarti kan sudah masa transisinya lah ya Pak ya. Sudah mulai masa transisi dari kaget kemarin saat bencana tersebut. Wah, luar biasa. Dan memang PMI mempersiapkan hal itu atau bagaimana Pak mempersiapkan relawannya untuk hal-hal kebencanaan seperti ini? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa kita di PMI itu, terutama kita di PMI Buleleng itu memang kebetulan saya bidangnya di bidang penanggulangan bencana. Jadi saya terus identifikasi nih teman-teman kan. Dari tahun 2023 kita ada pelatihan Satgana, Satuan Penanggulangan Bencana. Nah, terus saya identifikasi ternyata tahun ini memang banyak berkurang. Nah, tahun depan baru saya minta dianggarkan untuk ada pelatihan lagi Satgana. Jadi minimal dalam di situasi kabupaten ini ada 30 orang tim Satgana yang bisa dimobilisasi. Ya, minimal dimobilisasi di daerah Buleleng, Provinsi Bali maupun keluar Buleleng bisa.
keluar Bali bisa juga. Sekarang Gitu, berapa ada anggota Satgana, Pak? ya kurang lebih masih setengahnya. Saya masih 15 orang ini, saya kira, karena yang sudah pelatihan 2023 udah 2 tahun itu ada yang sudah bekerja keluar daerah. Jadi ada yang sudah punya kesibukan lain lah. Jadi begitu kemarin saya minta untuk bergabung, mereka ya saya gelombang kedua atau gini gelombang berikutnya gitu. Gitu. Ada kesibukan lah. Oke, Pak. Ya. Bagaimana mungkin keterlibatan PMI dalam setiap fase penanggulangan bencana? Kalau tadi di pra bencananya, kemudian saat bencana, ada pasca bencananya juga. Benar. Itu dipersiapkan juga, Pak, ya, regenerasinya. Ya, dari sekarang apa, Pak, yang menjadi perhatian juga Niki? Kalau kita di PMI memang dari tingkatan pusat, provinsi sama kita di kabupaten itu memang sudah ada koordinasi lah. Yeah. Nah, untuk yang paling sulit kita biasanya di pendanaan. Tapi karena itu tingkatannya, misalnya kemarin sudah dikeluarkan SK tanggap darurat oleh Gubernur Bali, makanya itu dari perhatian dari PMI pusat dan federasi ya PRC itu sangat penting, karena Bali ini katanya memang benar kita jendela dunia. Jadi sedikit saja ada bencana atau dampak yang lain atau kerusuhan dan sebagainya itu nanti internasional tahu. Makanya kemarin kan banyak itu bantuan-bantuan dari internasional. Iya, segera. Ya. Nah, begitu ada SK tanggap darurat itu dari Pak JK, Ketua Umum PMI itu langsung menginstruksikan PMI pusat untuk bisa mendukung kegiatan tanggap darurat di Bali. Oke, tapi kalau untuk pra bencananya, Pak, seperti tadi sebenarnya kan itu yang diperlukan agar relawan ini siap begitu. Hal-hal seperti itu dananya biasanya dari mana, Pak? Nah, ada? Ya, kalau dana untuk kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kita memang dari bisa diambil dari dana hibah. Kan PMI kan dapat tiap tahun tuh dana hibah. Nah, bisa diambil dari sana atau dari sumbangan masyarakat yang tiap tahun juga kita ambil, bisa diambil dari sana. Berarti kan terbatas ya, Pak, ya, Ya, maksudnya terbatas. dimepet-mepetin agar bisa nih dilaksanakan penguatan untuk kapasitas para relawan begitu. Ya. Itu rutin dilakukan kalau untuk Ya. peningkatan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas kita rutin kalau di bidang di kebencanaan. Seperti tadi tahun ini kita membentuk SIBAT, siaga bencana tingkat desa, itu sudah di Kalisade. Kemudian karena 2 tahun yang lalu kita sudah membentuk Satgana, tim Satgana, dan sekarang sudah berkurang juga. Nah, sebenarnya kita sudah buat pernyataan sih pada saat mereka ikut bergabung di pelatihan itu, ya minimal 3 tahun mengabdi di PMI gitu ya. Nah, tapi karena ya kondisi mereka namanya juga relawan, kita tidak bisa memaksa. Nah, itu jadi ya berkurang. Akhirnya tahun depan memang kita harus saya sudah ajukan ke pengurus untuk melakukan pelatihan Satgana, Satuan Penanggulangan Bencana. Pelatihannya gimana sih, Pak, dari PMI agar siap mungkin diterjunkan di wilayah-wilayah bencana seperti kemarin kan ini langsung mendadak begitu, siapa yang menyangka begitu, Pak? Ya, kita memang di PMI itu memang punya pelatihan itu kurikulum, sesuai dengan kurikulum. Ada itu selama 1 minggu itu pelatihannya. Itu dari pelatihan tentang asesmen, penilaian dini, kemudian mereka di keluarannya itu minimal dia bisa melakukan asesmen penilaian dini. Jadi penilaian kebutuhan apa. Karena Pak JK, Ketua Umum PMI itu menginstruksikan bahwa setelah kejadian bencana 6 jam sudah harus ada di lokasi bencana. Sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terdampak itu bisa kita segera tahu apa sih yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan apa. Nah, SDM ini yang kita siapkan untuk itu. Kemudian untuk pelayanan kesehatan kita ambil, kebetulan kan seperti contohnya Komang Angelica ini kan dari Stikes, jadi tentang kesehatan itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, kemudian SDM juga tentang logistik, pergudangan itu yang perlu disiapkan. Di samping itu juga kalau kita juga punya, kalau di Buleleng punya unit KSR. Ada 5 kita punya. Ada Stikes Buleleng, kemudian ada Uniksa, ada Unipas,
ada sekarang Institut Empu Kuturan, kemudian ada dari markas juga, markas Buleleng itu punya juga unit Korps Sukarela. Apa sih Pak kualitas terpenting mungkin yang harus dimiliki seorang relawan PMI? Nah, Ya, ini minimal komitmen. Ya, itu yang terpenting sebenarnya, komitmen mereka. Dan terus terang aja kalau kita di Bali itu barometer relawannya ada di Buleleng. Jadi kita semua punya TSR, kita banyak punya KSR, itu secara rutin kita setiap tahun itu ada. Kita terus mengupdate, terus menambah kuantitas maupun kualitas mereka. Gitu. Komang, gimana Bang kemarin? Apa sih yang merasa, karena tadi dikatakan berkomitmen untuk menjadi seorang relawan, yang Komang rasakan gimana kemarin Bang? Yang harus menjadi relawan PMI begitu, harus siap begitu nggih? Iya. Pertama kaget gitu bisa ditunjuk ikut serta dalam kegiatan di Pasar Badung gitu. Baik, jadi apa yang dipersiapkan mungkin untuk menjadi seorang relawan, Mang? Yang disiapin itu mungkin mental yang kuat. Mental yang bagaimana nih? Kayak tiba-tiba kan terjun ke lapangan gitu yang sama sekali nggak pernah sebelumnya. Mungkin kayak melihat korbannya, kondisi bangunan mungkin kondisi ya. Bangunannya. Terus lihat teman-temannya juga kan. Kan dibagi menjadi 3, ada yang di bagian distribusi, pos, kesehatan. Kayak lihat temennya tuh kuat gitu. Pakai masker 3 sambil bersih-bersihin sampah. Mereka sampai pusing 30 menit istirahat, 30 menit lagi kerja, lagi 30 menit istirahat gitu. Harus kuat fisiknya juga kan sih Pak ya, juga. fisik dan kesehatannya juga harus dijaga. Jangan sampai nanti relawannya malah tumbang ini. Benar. Apa yang Mang persiapkan mungkin dari segi kesehatan, fisiknya juga Mang? Iya, fisiknya juga. Sama mau terjun langsung ke sana gitu kan. Oke, komitmennya lagi-lagi ya. Komitmen. Baik, dan mungkin pendengar kita juga ingin ikut bertanya ya Pak ya, bagaimana mungkin peran PMI dalam situasi kebencanaan, bukan hanya kebencanaan kemarin Pak, mungkin Buleleng juga kita harus antisipasi. Apalagi ini Buleleng di tempat lain hujan, di sini malah ada yang kekeringan. Nah, gimana Pak mengatasi antisipasi hal-hal seperti itu? Apa peran PMI dalam hal tersebut Pak? Ya. Kalau kita memang kekeringan, kemarin aja kita distribusi air bersih di Desa Menyali. Biasanya permintaannya di Desa Madenan, biasanya kekeringan di Kecamatan Tijukule. Nah, sering itu kekeringan. Nah, itu kita sudah standby, ada 1 mobil truk tangki di standby di Buleleng. Karena tiap tahun itu pasti ada kekeringan. Dari tahun 2023 kan kemarin sudah banyak itu, dari Februari sampai Desember itu kita distribusi bantuan. Nah, kemudian 2024 juga ada. Nah, dari 2025 ini dari April itu sudah mulai itu ada kekeringan. Sebenarnya kan harusnya musim penghujan. Ya. Dari April sampai itu tuh memang kekeringan. Nah, setelah itu juga di Desember sampai April Agustus juga kita dapat distribusi bantuan. September ini juga sudah berapa kali kita kirim, ada sebanyak 3 kali ke Madenan sama ke Desa Menyali. Itu yang sangat-sangat urgen. Seperti sekolah itu kan kalau sampai tidak ada air itu kan sangat kesulitan. Sampai ada ibu guru yang di SD 1 atau SD 4 Madenan itu sampai bawa botol aqua kalau mau BAK biasanya kan. Nah, itu ibu-ibu yang sering mengeluh gitu. Makanya kita segera bantu. Nah, kita juga dalam distribusi air bersih ini kan kerjasama dengan PDAM. Gitu, makanya airnya kita ambil dari PDAM, kita distribusi ke sana. Baik, PMI di segala cuaca harus siap berarti di tempat lain banjir, di sini malah ada yang kekeringan begitu. Apalagi kemarin juga sempat diinformasikan kebakaran hutan juga ada, lahan juga ada. Nah, PMI juga ikut tergabung dalam kebencanaan begitu Pak? Ya, kalau kebakaran lahan atau kebakaran hutan itu biasanya kan memang kalau memang ada korbannya atau ada rumah yang terkena dampaknya, baru kita bisa terlibat di sana. Karena kan untuk bantuan PMI itu biasanya
sifatnya darurat. Jadi ya 1 atau 2 minggu itu bisa diterima oleh masyarakat. Kalau lebih dari itu nanti tugasnya pemerintah atau yang dinas sosial, BPBD itu yang biasanya langsung menghandle. Kalau kebakaran rumah biasanya kita sering. Dan tentu perlu antisipasinya ini Pak. Gimana PMI menyiapkan kader-kadernya ini Pak untuk masa depan yang tangguh dan mungkin berintegritasnya, yang maunya dulu menumbuhkan itu. Gimana cara PMI saat ini Pak? Apalagi di tengah anak muda sekarang kan lebih banyak main gadgetnya, begitu. Jiwa sosialnya seperti apa sih saat ini Pak? Mungkin. Nah kalau bercerita dulu dengan sekarang kan memang beda. Iya. Tapi PMI tetap kalau kita di Buleleng memang komitmen itu kita memang terus. Jadi untuk relawan Buleleng itu memang sudah diakui di Bali itu bahwa memang cager-cager itu memang bisa diandalkan. Jadi memang untuk kualitas dari PMI kita memang seperti komitmennya memang besar untuk menjadi relawan. Karena terus terang aja seperti Angel ini kan ditugaskan itu malah semangat gitu loh. Kalau nggak ditugaskan ya ada mayam dia. Seperti Dr. Vera ini kan dulu karena tugasnya di Bangli menjadi relawan Bangli, gitu kan, PMI Bangli. Tapi tidak pernah ditugaskan, jadi kayak ngambul dia. Saya di Buleleng aja, boleh silakan. Nah kita libatkan kalau terjadi bencana. Saya sudah, dok, gimana kalau ada bencana bisa tugaskan? Saya senang ditugaskan. Makanya kita jadikan relawan. Nah pada saat dibutuhkan kita panggil, gimana dok, bisa siap gitu. Kemanapun saya siap gitu kalau terjadi bencana. Nah menumbuhkan komitmen itu gimana Pak menumbuhkannya Pak mungkin? Mungkin kalau Dr. Vera ini memang dari PMR dia. Ikut di PMR Semansa, kemudian jadi PMR Wirasatuan Inti, kemudian jadi KSR, terus dia ikut gini. Makanya tumbuh itu jiwa kepeduliannya itu sangat besar. Nah demikian juga relawan yang lain gitu, dimanapun dia. Kadang-kadang begitu tidak ditugaskan karena dia sudah bekerja, kita kan tidak menugaskan, marah dia. Nyari, Pli gimana ini saya kok enggak dikirim seperti ke Aceh, tsunami Aceh itu banyak sekali saya seleksi itu untuk relawannya karena kebanyakan yang ingin bergabung. Nah saya kan harus briefing dulu, tes dulu gimana, kuat enggak sana. Nah kalau yang kemarin ke Denpasar itu memang saya di briefing dulu, kita PMI memang begitu dulu. Sebelum penugasan di briefing gimana kesiapannya. Kalau sudah di sana biar ndak sampai di sana pulang itu minta pulang. Wah itu menyusahkan kita, tapi terus terang aja Buleleng itu ndak pernah gitu. Pasti begitu ditugaskan langsung bisa melaksanakan tugasnya gitu. Dan tentu itu kan tidak bisa langsung seperti itu Pak. Seperti tadi katakan itu memang dari PMR dulu. Nah kegiatan-kegiatan di PMR yang mungkin menggugah semangat para relawan, anak-anak muda kita, agar rasanya kalau nggak ikut jadi relawan ada yang kurang begitu batinnya. Nah gimana sebenarnya dari PMR-nya dulu? Bahkan beberapa waktu lalu kan ada pengukuhan PMR juga Pak. Ternyata ribuan yang ikut begitu Pak ya. Hampir 3.000. Nah itu dia. Seperti apa sih Pak ini mungkin bisa dicontoh juga dengan daerah lain. Karena tadi dikatakan PMI Buleleng ya sebenarnya jadi barometer begitu. Gimana Pak sebenarnya kaderisasinya? Kaderisasi memang kita dari PMR inilah kita kaderisasi. Karena di manajemen PMR itu kan dari perekrutan, kemudian ada pelatihan, kemudian Tribakti PMR, ada pengakuan penghargaan. Nah itu cara kita memonitoring dan evaluasi itu dengan melalui berbagai cara, memang dari dulu kita melaksanakan. Kalau PMR ini kita monitoringnya dengan sekarang tahun ini kita melaksanakan lomba-lomba PMR, lomba tingkat madya, tingkat SMP. Tahun depan tingkat wiranya, tingkat SMA. 2 tahun lagi kita mengadakan jumbara. Kita kumpulkan di semua PMR. Jadi biar tidak tidak latihannya cuma di sekolahnya saja gitu. Kita temukan mereka. Nah, Tribakti PMR ini juga kita membentuk karakter-karakter di sana. Tribakti kan ada yang pertama itu meningkatkan kesehatan,
Nah itu sehat bersih. Nah itu PMR-nya. Kemudian mengabdi dan berbakti di masyarakat yang kedua. Nah itu juga kegiatannya bisa melaksanakan gotong royong itu biasanya di sekolah-sekolah. Kemudian nah ini yang ketiga ini yang sebenarnya terpenting, yaitu mempererat persaudaraan nasional dan internasional. Nah itu yang kita kumpulkan mereka. Jadi ada setiap tahun itu kalau kalau kita tidak mengambil PMR di seluruh Buleleng ini untuk menjadi PMR satuan inti, itu kita ditelepon sama sekolahnya. Kok enggak ada gini ya? Enggak ada keberlanjutannya ya, mungkin begitu Pak ya. PMR inti itu semua PMR Wira tingkat SMA SMK itu kita kumpulkan jadi satu. Satu sekolah dua orang. Kemarin aja kita sampai 30 sekolah yang ngirim. Dua orang jadi 60 orang. Nah, itu kita diklat. Nah, setelah mereka jadi satuan inti, kita setiap bulan kita panggil untuk latihan bersama gitu. Nah, jadi mereka punya organisasi sendiri. Nah, kemudian ini calon-calon relawan sudah ini, satuan inti ini. Nah, mana yang aktif, mana yang tidak. Yang kebanyakan yang 60 orang itu paling kemarin itu sampai 40 orang masih aktif. Ya, tahun 2024. Tahun ini kita juga akan mengadakan. Pokoknya tiap tahun kita terus mengadakan tiap tahun. Kalau enggak itu kita memang ditelepon sama sekolah. Ini kok enggak nyelenggarakan gitu. Baik. Ya. Memang keaktifan kegiatan itu juga berpengaruh Pak ya untuk selalu memupuk para relawan begitu. Dan anak-anak muda seperti Komang ini jadi merasa tertantang begitu ya. Nah, tapi sebenarnya dalam kapasitas kebencanaan seberapa mungkin Pak PMI itu bergerak kalau ada bencana Ki? Ya, kalau ada bencana itu memang itu sesuai dengan saya sampaikan Pak JK kan 6 jam setelah terjadi bencana kita harus sudah ada di lapangan. Artinya kebutuhan masyarakat itu memang kita harus sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu kita ada bencana, kita memang segera bertindak. Jadi untuk penanganan dan sebagainya. Nah, lain halnya kalau kita tidak tahu, ya misalnya ada kebakaran rumah kita tidak tahu ini. Setelah sebulan baru diinfokan. Nah, itu kan mubazir jadi bantuan kita. Nah, kalau masyarakat biar segera memberitahukan kita ke PMI. Nanti kita pasti akan segera menindaklanjuti. Nah, itu saat bencana. Kalau pasca bencananya peran PMI-nya bagaimana, Pak? Kalau pasca bencana, kalau kami di PMI memang ada banyak programnya itu. Ada program sheltering, ya pembangunan rumah kalau terjadi gempa bumi seperti di Lombok kemarin itu pasca bencana kita juga terlibat di sana. Kemudian ada program RFL biasanya di konflik itu, bencana konflik. RFL itu Restoring Family Link. Jadi menyatukan keluarga yang hilang. Nah, itu ada juga. Kemudian ada PSP, program psikologi sport. Jadi ada yang trauma-trauma gitu biasanya. Nah, itu kan pasca bencana begitu ya. Banyak hal berarti bukan hanya kalau di pra bencana mempersiapkan relawan, di saat bencana juga ikut terlibat 6 jam saat bencana itu langsung terjun, pasca bencana pun masih ikut bergerak begitu ya. Wah, luar biasa. Nanti kita akan nantikan juga ini yang ingin ikut bergabung mungkin untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja di 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811399790. Pak Narto mengirimkan WhatsApp nih Pak. Langsung mengirimkan foto-foto malah PMI di Wantilan SMPP sekarang SMA 3 Pak Tingen dan kawan-kawan katanya Niki relawan dari Australia Amerika pasca gempa di Seririt Juli 76. Saya anggota PMI juga, anggota DPRD Buleleng, masa SMA Negeri Singaraja, ketua PMR tahun 64 sampai dengan 67. Wah, luar biasa nih King ya. Kita sampai dulu di line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sragen. Silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Selamat pagi Pak Made dan Adik Komang. Selamat pagi Pak Nyoman. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan topik tadi, yaitu peran PMI dalam membantu bencana, di mana kami melihat PMI Buleleng dan relawan-relawan
sudah sangat siap membantu di bidang sosial, yaitu bencana. Setiap saat ada bencana sudah bisa melaksanakan tugas membantu di bidang sosial. Ini kami sangat apresiasi di mana PMI Buleleng sangat andal dalam hal kebencanaan. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana kendala, tantangan, keluh kesahnya atau kepuasannya di dalam membantu melaksanakan tugas. Sekian itu akan sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya PMI Buleleng ini akan dapat membantu bencana-bencana Buleleng dan Bali. Di mana potensi bencana Buleleng Bali sangat luar biasa sekali. Inilah yang kita harapkan, dan tentunya terus dilakukan edukasi pembinaan PMI dan relawan ini. Tentunya bencana nanti di sini akan terus berkelanjutan, apalagi musim kemarau ini akan dihadapi masyarakat terkait dengan kekeringan yang ada di Buleleng, dan juga adanya kebakaran bencana di hutan. Ini yang sangat diantisipasi untuk ke depan. Sekian saja. Terima kasih lebihnya. Terus semangat dapat membantu bencana di Buleleng dan Bali. Terima kasih banyak Pak Nyoman Sudarsana Niki di Bakti Sraga. Ini juga sebagai penyemangat ya juga untuk para relawan Niki. Nah, kendalanya seperti apa mungkin untuk para relawan, tantangannya dalam membantu menjalankan tugas. Dan tentu Buleleng ini kan negara gunung, katanya resiko bencananya sebenarnya banyak. Tapi semoga kita bisa menghindari ya dengan berbagai hal yang sudah dilakukan saat ini dan kesiapan yang sudah dilakukan. Dan untuk pendengar yang lain juga masih bisa nanti ikut bergabung ya. Nanti Niki Pak Narto juga mengatakan mungkin ada kenal ini foto-fotonya, banyak sekali dikirimin foto-foto Bapak, nanti mungkin akan ditanggapi. Kita jeda sejenak dulu dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dialog Hai Balik Kengken, peran PMI dalam situasi kebencanaan. Kita masih berbincang bersama staf divisi PB dan SDM PMI Buleleng, Bapak Kade Sumardika, dan juga bersama KSR PMI Unit Stikes Buleleng bersama Komang Angelika Philips. Pak Kade dan Komang, tadi juga pendengar kita sudah ada ikut bergabung. Bahkan tadi kita sudah melihat foto-fotonya Pak Narto dikirim. Bisa ditanggapi dulu Niki Pak. Mungkin ada yang kenal katanya tadi Niki, katanya mungkin Niki zamannya Pak almarhum Pak Tinggan. Ya benar. Pak Narto, selamat pagi. Mungkin Pak Narto bisa mendengar bahwa itu, nah Pak Tinggan itu merupakan pendiri relawan Buleleng lah dibilang begitu. Karena dari zaman dulu, saya dulu PMR ketemu sama beliau, sama almarhum. Nah itu sampai membuat buku tentang kepala merahan yang seperti itu. Nah salam ini Pak Narto, kalau bisa bisa datang ke markas PMI Buleleng nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seperti Pak Tinggan ya, almarhum Pak Tinggan. Nah itu sangat menginspirasi kami bagi yang generasi yang sekarang itulah. Karena terus terang aja kalau memang tidak ada beliau-beliau di atas ini, kita memang ya ketinggalan gitu ya. Karena kalau kita bangsa yang besar itu kan bangsa yang mengenang jasa-jasa pahlawan, sebenarnya itu yang memang benar sekali itu adanya. Karena tanpa senior di atas itu kita memang tidak ada lah seperti sekarang ini. Baik. Dan bagusnya tetap ada regenerasinya begitu ya. Jadi bisa selalu Niki digetok tularkan juga Pak nggih. Ya. Bagus sekali Niki. Sampai pengakuan dari PMI pusat itu kita memang kalau Bali pasti Buleleng yang dilihat gitu. Untuk PMI-nya. Ya. Baik, yang di telepon tadi Pak Nyoman Sudarsana. Ya, kendala-kendala itu ya. Mungkin kalau Pak Nyoman, kendala-kendala kami di kebencanaan itu biasanya adalah komunikasi. Makanya kita di PMI itu sebelum terjun ke bencana kita ada briefing namanya. Briefing artinya pengenalan situasi dan sebagainya, koordinasi kemana. Koordinasi kalau itu tidak diberikan, kita akan begitu sampai ke Denpasar nanti koordinasi sama siapa dan sebagainya, kita paling jadinya gitu, seperti itu. Nah itu biasanya kendala di lapangan kalau di kebencanaan, koordinasi itulah. Kalau kita sudah koordinasi yang bagus, itu akses kita jadi banyak. Koordinasinya misalnya dengan di intern PMI saja, kalau kita tidak koordinasi, misalnya kita ke Denpasar, tiba-tiba orang Buleleng ke Denpasar nih, PMI Denpasar kan bertanya, ini mau ngapain PMI Buleleng, mau membantu apa gimana gitu. Nah kalau kita sudah koordinasi sebelumnya, jadi bagus di sana penerimanya gitu. Fasilitas mungkin hal-hal lainnya ada kendala juga tidak Pak? Kalau kita di PMI Bali memang fasilitas yang kita gunakan ini memang terbatas. Seperti kemarin itu untuk menyedot air, alat untuk menyedot air aja kita tidak punya. Nah itu kalau kita tidak punya alat, koordinasi atau advokasi seperti kemarin itu di TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut punya alat untuk menyedot air, jadi kita bisa belajar di sana. Memang kita punya tim WOS untuk air bersih, untuk mengelola air bersih dan kesehatan di lingkungan kebencanaan seperti banjir kemarin itu. Seperti Komang Angel bilang itu ada sampai di sana ada sampah banyak, bau belum lagi
Nah seperti itu yang sampai 3 masker dipakai masih juga terasa bau. Nah itu mungkin peralatan seperti itu yang kita memang khususnya di PMI itu belum punya. Banyak sarana prasarana yang yang kita belum punya. Tapi untuk relawan itu semua dari APD, dari itu memang kita sudah menyiapkannya sampai life jacket seperti itu. Nah kalau kita tidak punya, biasanya kita di pemerintahan atau di bidang terjun di bidang bencana, leading sektornya kan BPBD. Nah BPBD sudah punya rencon, rencana kontingensi. Jadi siapa berbuat apa itu biasanya itu yang sebagai menutupi kekurangan-kekurangan dari teman-teman yang bergerak di bencana. Nah seperti kemarin ada rubber boot. Nah rubber boot yang punya itu siapa? Jadi rencon itu sudah di rencana kontingensi itu sudah kelihatan siapa yang punya rubber boot. Kemudian alat berat itu siapa punya. Nah itu dibagi tugasnya. Ya makanya itulah menutupi kekurangan-kekurangan itu. Makanya di dalam rencana kontingensi sudah disebutkan siapa berbuat apa di sana. Yang penting komunikasi begitu Pak ya. Komunikasi kalau sudah bagus. Nah yang lainnya bisa untuk peralatan dan sebagainya. Kalau kita kurang ini, dinas ini sudah punya rubber boot, enggak ada. Nah Basarnas punya rubber boot. Nah langsung. Nah Komang gimana kemarin tantangannya, kendala yang mungkin dirasakan begitu, karena ini langsung terjun kemarin ke sana? Untuk kendalanya nggak yang terlalu berat aja sih. Kayak kemarin itu udah masker mungkin. Semuanya. Karena dia mungkin sudah siap Pak ya, jadi semuanya dianggap tidak ada kendala begitu. Baik, kita sapa kembali dulu di line teleponnya untuk pendengar yang ingin bergabung juga pagi ini. Dicoba lagi pendengar Pro 1 yang ingin ikut bergabung ya. Pagi ini ada Pak Narta juga. Pak Narta mungkin ikut ingin telepon juga, silakan di 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 081139999790. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Enggak sama Heni. Pak Jeromali Arsa niki. Heni Seriana. Enggih Bapak. Om Swastiastu, narasumber dan adik TNI. Om Swastiastu Pak. Iya, namanya relawan itu berarti rela, ikhlas. Wan itu menyatakan sifat memiliki keikhlasan. Tetapi dalam bahasa Sanskerta, wan itu adalah mulia. Kalau ada wanita, itu berarti wanita itu mulia yang dapat memberikan sesuatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi apa yang dilakukan tadi, kemudian yang dengar juga penjelasannya, narasinya dan sebagainya, programnya itu luar biasa, yang apresiasi positif. Karena apa? PMI ini kan bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, pasti dengan banyak relanya, rela berpikir, membantu rela berpikir, rela dengan mengeluarkan tenaga, rela bahkan mungkin ikut finansial, urunan dan sebagainya. Ini luar biasa. Karena dalam bidang kebencanaan, tadi dikatakan bahwa Buleleng ini negara gunung. Berarti risiko akan terjadi kebencanaan itu luar biasa nanti. Tapi mudah-mudahan seperti tanggal 10 ini kita di Buleleng cukur aman. Jadi di Raine Suci Podorosi, Bali Selatan, kemudian termasuk negara dan sebagainya itu kena banjir. Tapi kita aman. Nah ini mungkin karena juga satu secara skala kita mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian kedua secara skala mungkin pasti ini adalah para stakeholder pemerintah sudah menyiapkan preventifnya untuk kebencanaan. Nah, Sidiang hanya dalam hal ini menyampaikan ikut sharing lah apresiasi positif apa yang Bapak kemudian adik sebagai PMI, karena PMI ini
seperti yang tadi dikatakan Pak Tinggen dulu, karena waktu di Singaraja beliaunya adalah jadi guru di SPG, kalau tidak salah. Benar. Kemudian kalau saya jadi guru di SPG dan Pasar, dan sering bertemu dengan beliau pada waktunya hal-hal tertentu. Itu luar biasa Pak Tinggen itu, sampai menghasilkan anak yang luar biasa, pengabdiannya kepada masyarakat, kepada negara dan sebagainya. Nah itu barangkali yang sampaikan. Ampurin itu tapi sudah banyak salah kata-kata tiang. Wenten tawa sering taliwan, tempat mana sering mangupura, wenten raw sisang iwan kita gan sinampura. Rahayu Pak Ijro Maliarso niki di Bondalem. Luar biasa nggih, satu penelpon kembali niki wenten Pak Narte. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pak Narte, deres Bapak. Mbak Heni sama Heni Bapak. Iya. Salam kenal atau sudah kenal dengan Pak narasumber sama anak buahnya ini? Pak Kadek Sumardike niki. Iya, nanti saya mampir. Tiap hari saya lewat di PMI nyeledet kelon. Mampir katanya Pak, mampir di sana nggih. Ngobrol-ngobrol nanti. Minta nomor HP-nya nanti WA-nya ya. Kalau saya nyeledet ke sana, mobilnya kok tua sekali ambulannya. Mudah-mudahan kalau 12, 16 ada bantuan elep atau bus seperti donor darah. Ini harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah, DPR. Ya ini kan relawan kemanusiaan. Jadi membantu menyelamatkan bencana atau mengurangi dan mengatasi. Saya kirim foto tadi, saya terkenang saya waktu PMR selama 3 tahun dari keduanya, kemudian ke PMI setelah mahasiswa sampai gempa Seririt, karena saya sibuk di DPRD Buleleng selama 15 tahun, saya tidak bisa aktif di PMI. Kepingin lagi setelah pensiun ini, walaupun tidak gerakan cepat, tetapi pemikiran mungkin banyak kenalan. Nah, saya punya saran agar remaja atau PMR ini diberikan pembinaan dari seragamnya, kemudian peralatannya, kemudian ajak bersama dengan PMI dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan kebencanaan. Sehingga mereka tidak hanya waktu sekolah, tapi setelah kerja, setelah tamat, ikut ke PMI seperti yang saya alami. Ini relawan kemanusiaan. Buktinya saya ikut itu karena mungkin dulu ikut terlibat tuntunan orang tua. Orang tua saya veteran, tukang jahit, penjara di Banyuasri karena ada mata-mata memberitahu. Saya jengah jadinya untuk menyumbangkan tenaga pikiran dalam bidang sosial kemanusiaan. Nah untuk itulah para remaja dibimbing, kemudian anggaran yang saya tahu PMI itu kan mendapat bantuan hibah, apa betul ya? Benar. Akhirnya saya juga dari P2M ke Pak Sekda, waktu itu Pak Puspake sebagai ketua, loh PMI dapat hibah Pak, P2M-nya dewe saya gitu kan, karena adik tuh, panggilan di PPM kan adik jak beli. Dewe PPM-nya kan dapat juga, sehingga bisa kelengkapan dan sebagainya untuk sarananya. Nah terakhir, mohon RRI nanti mengadakan interaktif antara PMI, nelayan dan PDAM. Saya sering mandi di Pemaron, habis senam, ketemu nelayan, ditarik tiang orang Pak Jero, wih tiang ten jero niki, tiang mandi biasa, karena dia jero, kaki saya dia dibawa ke agak ke tengah, Pak cara kulkas niki kelebutan mata air, ini yang lebih besar, ini kecil.
Dari sini ke timur dan ke barat nih mata airnya banyak sekali. Baik, Pak. Perlu debitnya yang besar. Mungkin bisa ditarik reservoir ke darat, disewakan tanah sehingga kebutuhan air bersih terpenuhi. Coba tuh Pondok Batu ada, pantai kita ini banyak mata air, termasuk di Desa Neh tuh air sana. Mungkin PMI nggak tahu ada kekeringan, kemudian ditunjang oleh alat PDAM kah? Oleh PMI memberikan bantuan. Nah itu bagaimana kemarin Pak? Ada kebakaran, teknik menghubungi anggota untuk bisa terjun, apa ada WA group dan sebagainya. Sekian, selamat kerja. Bidang kemanusiaan, sukses selalu. Om Santi. Oh, mungkin langsung ditanggapi karena waktu juga nih Pak Narto. Baik, silakan Ki. Ya, sekarang ini kita PMI di Buleleng itu sudah punya 6 ambulan Pak. Itu memang bantuan hibah. Tahun ini aja kita dapat hibah itu 1 buah unit ambulan APV. Jadi sudah 2 kita punya bantuan hibah dari Pemkab. Nah kemudian tahun depan karena kita memang terjun di bencana ini, medannya di Buleleng itu kan sangat, tahun depan itu rencananya kita akan ada anggaran untuk mobil Hilux untuk kebencanaan, khusus untuk mobil kebencanaan. Nah jadi sudah banyak kita dibantu Pak, hibah juga. Kemudian untuk seragam adik-adiknya itu sudah setiap tahun kita anggarkan untuk seragam. Jadi setiap tingkatan dari PMR Satuan Inti, kemudian dari KSR, TSR itu kita sudah tiap tahun itu. Berarti ambulan berapa yang punya sekarang Pak? Ambulan kita ada 6. Berarti tidak hanya di pos saja, mungkin tersebar atau bagaimana nih? Di pos semua. Itu juga kadang-kadang kekurangan kita itu. Karena banyak pelayanan yang kita lakukan. Nah kemudian tadi Pak Jero Maliarsan nih relawan, rela siarannya, Buleleng penuh resiko katanya. Benar. Nah hal seperti itu perlu diperhatikan juga. Gimana tanggapannya Pak? Nah kalau resiko di Buleleng memang banyak, ini ada 9 jenis bencana dari 11 yang ada di Bali, 9 ada di Buleleng. Gitu semua. Jadi kita dari leading sektor lah, dari BPBD itu sudah membuat sebuah perencanaan sampai rencana kontingensi, kemudian rencana penanggulangan bencana, rencana kedaruratan, dari kajian risiko bencananya itu semua sudah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Itu atas dari leading sektor, dari BPBD juga sudah menyampaikan, sampai kita peraturan Perbub tentang kebencanaan juga kita sudah ada. Jadi sudah ada inilah. Nah itu salah satu strategi kita untuk di pengurangan risiko bencana. Ya. Karena tadi Pak Narto juga menyinggung agar PMR-nya juga diberikan pembinaan dan diajak terlibat dengan semua kegiatan PMI, begitu. Benar. Kita juga sering melibatkan itu, seperti ini contohnya Jelika dari unit Stikas Buleleng, kadang-kadang itu semua unit lah kita sering libatkan. Apalagi di tugas-tugas pertolongan pertama seperti Agustusan itu, kita perlu hampir ratusan relawan. Apalagi kemarin di Maybank Marathon itu yang di provinsi itu sampai ratusan orang relawan itu diperlukan dari seluruh Bali. Nah kita karena kita terbanyak punya relawan kita semua juga banyak terlibat. Semua ikut terlibat, sampai dua ambulan kita kirim ke sana. Untuk sudah sekali terlibat, seru ketagihan nanti ya Bapak ini, karena waktu juga terkait dengan peran PMI dalam situasi kebencanaan. Nampaknya Henny lihat Angelica sedikit bicara tapi banyak bergeraknya Pak. Iya, langsung sat saja. Apalagi kemarin langsung ditelepon, langsung iya tidak banyak bicara, begitu ya Angelica ya? Iya, langsung di sana ayo aja apapun diambil begitu mungkin ya. Dan itu perlu pembiasaan juga, dan tadi juga dikatakan komitmennya lagi. Terakhir Pak, mungkin disampaikan terkait dengan peran PMI dalam situasi kebencanaan ini untuk masyarakat. Silakan Pak, sebagai closingnya ini. Untuk masyarakat Buleleng khususnya dan siapapun yang mendengar, bahwa PMI tidak hanya donor darah saja,
di masyarakat kan sering dibilang PMI datang itu pasti donor darah. Nah, ada banyak kegiatan yang kita punya di PMI. Salah satunya adalah penanggulangan bencana. Jadi siapapun dan dimanapun yang terdampak bencana itu jangan ragu untuk menghubungi PMI. Kami siap untuk melakukan pelayanan di penanggulangan bencana. Baik. Angelica, terakhir sebagai pesannya mungkin untuk rekan-rekan yang sama PMR KSR seperti apa begitu, silakan. Mungkin tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang bakalan ada nextnya. Oke, tetap semangat aja. Baik, dan memang jiwa PMR, jiwa PMI, KSR ya kalau di mahasiswa Pak ya. KSR itu memang pokoknya sudah mendarah daging Pak. Ayo aja nanti ketagihan, saya harus dilibatkan lagi Pak gitu ya. Iya, enggak kapok berarti enggak. Seru soalnya. Seru Pak. Baik, terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja sudah mengikuti perbincangan kami di Dialog Hebal Kengken membahas peran PMI dalam situasi kebencanaan. Kalau biasanya PMI-nya hadir bahasnya donor darah, tidak. Ya, PMI bukan hanya tentang donor darah tapi tentang kebencanaan juga. Ini PMI siap hadir. Buktinya Angelica kemarin saat bencana yang terjadi di Bali, pendengar peristiwa banjir juga ikut terjun langsung dalam peristiwa tersebut. Terima kasih banyak Angelica sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pak Kade Sumardika juga terima kasih banyak. Salam untuk semua tim relawan PMI di Buleleng dan semuanya ya Pak ya. Semangat bertugas dan semangat terus tadi kata Angelica, tetap semangat katanya Niki. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih, sampai jumpa.